Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan laporan manajemen keamanan sistem informasi, analisis celah keamanan pada aplikasi BNI Mobile. Sebelumnya kami dari kelompok 13, perkenalkan, nama saya Bagaskara Surya Praditya dengan NIM 4 NIM akhir 1090. Selanjutnya, Saya Jernia Idoni dengan NIM 1048. Saya Duta Dika Wahyu Nugraha dengan NIM 1075. Baik, jadi mungkin yang pertama saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang ingin kami bahas celahnya, yaitu aplikasi BNI Mobile atau Bank Negara Indonesia Mobile. Jadi aplikasi BNI Mobile ini merupakan aplikasi perbankan mobile yang disediakan oleh Bank Negara Indonesia atau BNI untuk memudahkan nasabahnya dalam melakukan berbagai transaksi perbankan melalui perangkat seluler seperti smartphone maupun tablet. Dan juga terdapat beberapa fitur pada aplikasi ini, yaitu yang pertama adalah cek saldo dan rekening. Jadi nasabah dapat melihat saldo rekening dan juga riwayat transaksi rekening mereka. Lalu yang kedua ada transfer dana. Nasabah dapat melakukan transfer antar rekening BNI maupun ke bank lain. Lalu yang ketiga adalah pembayaran tagihan. Aplikasi ini memungkinkan nasabah untuk membayar tagihan seperti tagihan listrik, air, telepon, atau tagihan lainnya. Lalu yang berikutnya adalah top up pulsa dan juga data. Nasabah dapat melakukan pengisian pulsa dan paket data untuk nomor telepon mereka, telepon nomor mereka sendiri ataupun nomor lainnya. Lalu tarik tunai. Jika ada fitur ATM bersama atau jaringan kerjasama dengan ATM lain, nasabah juga bisa melakukan penarikan tunai melalui aplikasi. Lalu yang keenam adalah investasi dan tabungan. Beberapa aplikasi perbankan mobile juga menyediakan fitur untuk melakukan investasi atau membuka tabungan baru. Lalu selanjutnya adalah pengelolaan kartu kredit. Jika nasabah memiliki kartu kredit BNI, mereka mungkin dapat mengakses informasi kartu kredit, melihat tagihan, dan juga melakukan pembayaran. Lalu yang terakhir adalah notifikasi transaksi. Nasabah biasanya dapat mengatur notifikasi untuk menerima pemberitahuan segera setelah ada transaksi. Mungkin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, mungkin selanjutnya di sini saya akan membahas analisis dari celah yang kita temukan. Nah, pada aplikasi BNI Mobile, kami menemukan sebuah celah keamanan, yaitu fitur tarik tunai melalui aplikasi mobile banking BNI, yang memudahkan nasabah untuk mengambil uang tunai hanya melalui aplikasi. Nasabah dapat mengambil uang tunai dari rekening mereka tanpa memerlukan kartu ATM. Selain itu, mereka juga memiliki kemampuan untuk melakukan penarikan tunai di merchant yang bekerja sama dengan BNI. Dengan kata lain, nasabah dapat melakukan transaksi penarikan uang tunai tanpa harus menggunakan kartu fisik. Tidak hanya di ATM, tetapi juga di merchant-merchant yang telah bekerja sama dengan BNI. Untuk celah keamanannya itu sendiri, kita menemukannya itu ada di fitur tarik tunai BNI, di mana itu ada bug atau kesalahan dalam validasi nominal. Sebagai contoh, sistem itu gagal memverifikasi apakah jumlah uang yang diminta oleh nasabah tidak melebihi saldo rekening mereka. Akibatnya, nasabah dapat melakukan penarikan tunai lebih banyak daripada saldo yang dia miliki. Nah, di sini saya menemukan beberapa kasus yang serupa. Jadi nggak cuma di fitur tarik tunai yang ada di BNI ATM aja. Terus itu saya nemukan ada di beberapa perantara lain. Jadi kayak misal perantara maksudnya tuh kayak dia kan bisa ngambil dari bank, bisa dari agen, bisa dari Indomaret. Nah, di sini untuk celah keamanannya itu saya menemukan yang serupa. Itu ada di BNI ATM, Agen 46, di Indomaret, Alfamart, dan Alfamidi. Jadi dari kelima itu saya temukan ada celah yang serupa. Nah, dalam situasi ini, seorang hacker atau penjahat cyber dapat manfaatkan celahnya, walaupun orang awam pun juga bisa sih manfaatkan celahnya, dengan memasukkan nominal yang melebihi saldonya. Sehingga dia kayak bisa narik saldo di luar saldo yang dia miliki, kayak gitu. Meskipun seharusnya sistem tuh menolak transaksi semacam itu, kegagalan logika nih kayak celah yang apa ya, riskan lah gitu. Jadi
saldonya tuh jadi bisa diproses secara ilegal karena kesalahan validasi logika itu sendiri. Nah, jadi kegagalan validasi saldo ini kayak memberikan celah untuk menarik tunai jumlah uang yang melampaui batas saldo rekening dan membuat ancaman keamanan yang merugikan Bank BNI dan nasabahnya juga. Nah, mungkin selanjutnya itu ada tahapan di mana celahnya yang kita temukan itu. Nah, pertama-tama itu kita buka aplikasi BNI Mobile dan untuk di sini kan bisa dilihat tuh saldo yang saya miliki itu ada 5.000. Nah, lalu setelah itu tahapan kedua, kita tuh bakal ngeklik mobile tunai. Di dalam mobile tunai itu nanti di tahapan kedua tuh ada banyak fiturnya. Nah, salah satu fitur dari itu ada tarik tunai. Nah, di tarik tunai itu nanti di sini ada pilihan lagi. Jadi dia pilih mau ditarik tunai dari agen dari mana, dari Indomaret, Alfamidi. Nah, mungkin buat contohnya nih saya buat yang BNI ATM aja dulu. Nah, selanjutnya di tahap ketiga, tadi kan udah di awal kan udah ketahuin kan, itu nominal yang saya miliki itu cuma Rp5.000 saldonya. Nah, di sini saya masukkan nominal lebih dari saldo yang saya miliki. Nah, setelah dimasukkan, saya pencet lanjut. Nah, di sini diminta password transaksi, jadi password buat eh, validasi transaksinya tuh bener saya yang lakukan apa enggak. Nah, setelah itu divalidasi, yang kelima. Nah, yang terakhir itu, pada tahapan ini, jadi kita tuh, apa ya, saldo yang kita miliki tuh kan awalnya 5.000 kan. Nah, tetapi di sini saya bisa narik lebih dari 5.000, yaitu 1 juta rupiah. Dan divalidasi oleh si sistem dan transaksi itu berhasil. Nah, dari hal itu kan bisa ditemukan kalau di sini ada celah keamanan yang tuh bisa disalahgunakan dan bakal apa ya, rumit banget gitu, kayak bakal ngerugikan banget lah buat si banknya. Nasabah juga bisa rugi sih, bisa dapat sanksi nanti misal nyalahgunakan ini. Tapi ini kayak celah keamanannya tuh kayak bisa disalahgunakan lah kalau misal gak cepat-cepat diperbaiki. Nah, jadi kayak di sini mungkin sistem validasi yang nominalnya itu sendiri sih celah yang kita temukan. Jadi sistem validasi nominal untuk pengecekan apakah saldo yang ingin ditarik itu sesuai apa enggak sih dengan saldo yang kita miliki. Mungkin itu celah dari yang kita temukan dari aplikasi Bank BNI ini. Mungkin bisa lanjut ke solusinya. Terima kasih atas penjelasan sebelumnya. Mungkin ada beberapa solusi yang bisa kita berikan berdasarkan pembahasan tentang celah keamanan aplikasi BNI Mobile di atas. Yang pertama yaitu memperbaiki bug validasi saldo. Jadi developer sendiri harus membuat agar sistem dapat mengidentifikasi dengan tepat di mana kesalahan validasi saldo terjadi dalam kode aplikasi, serta memperbaiki bug tersebut untuk memastikan bahwa setiap transaksi penarikan tunai bisa diperiksa secara cermat terhadap saldo yang sebenarnya. Lalu solusi yang kedua, identifikasi dan verifikasi celah. Lakukan audit keamanan menyeluruh untuk mengidentifikasi dan memverifikasi keberadaan celah keamanan yang telah dijelaskan dan diperiksa apakah ada celah keamanan lain dalam fitur serupa atau pada bagian lain dari aplikasi. Ketiga, implementasikan logging dan monitoring yang kuat. Aktifkan logging dan monitoring yang kuat untuk setiap transaksi yang melibatkan penarikan tunai. Pemantauan ini harus mencakup deteksi aktivitas mencurigakan atau transaksi yang melebihi batas tertentu. 4. Pengujian keamanan tambahan. Lakukan pengujian keamanan menyeluruh untuk memastikan bahwa setiap aspek fitur tarik tunai termasuk validasi nominal telah diuji dan diperbarui. Pertimbangkan untuk menggunakan metode pengujian otomatis dan manual untuk mengidentifikasi potensi dan celah keamanan. Mungkin bisa bergeser ke bawah. Oke, kesimpulan yang bisa didapatkan berdasarkan dari celah keamanan yang telah kita bahas tadi, yang dapat disimpulkan jika keamanan aplikasi sangatlah penting. Bahkan jika ada celah sedikit saja dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan dapat disalahgunakan. Oleh karena itu, setiap developer aplikasi
harus selalu memeriksa keamanan dari aplikasi yang dikembangkannya, serta menguji keamanan dari aplikasi secara berkala agar tidak terdapat celah yang akan merugikan aplikasi itu sendiri. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya, Bagaskara Surya Praditya, mewakili kelompok saya mengucapkan sekian dan terima kasih. Atas kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.